Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arjuna Rahmatullah dengan NIM 0537085552. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi dan Sains UPTJJ Bandung. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Nah, di sini kita sudah ada soalnya. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka dan menggunakan Vue.js sebagai frameworknya. Nah, yang pertama di sini kita membuat halaman stok bahan ajar yang menampilkan kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, bahan ajar, status dan catatan. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk tampilannya seperti ini. Ada kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status dan catatan. Selanjutnya, terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, untuk mengedit data bahan ajar, nah untuk kodenya seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Kerarai, tujuannya untuk memudahkan pengguna supaya tidak menginputkan data pada rak bahan ajar yang dari awal. Nah, selanjutnya di sini di sini terdapat ada object assign item from value. Nah, di sini adalah fungsi dari kode ini adalah mengambil seluruh data baru yang diinputkan pengguna form modal lalu secara langsung ditimpakan ke data yang lama. Karena dia tuh menggunakan Vue.js jadinya reaktif ya. Jadi data HTML di tabel akan berubah tanpa harus merefresh halaman. Jadinya tuh kayak live gitu. Nah, di sini juga ada catatan HTML, inner HTML dan trim. Fungsinya yaitu untuk membersihkan tag HTML pada catatan HTML yang akan ditampilkan di form edit. Tujuannya, nah tag HTML itu seperti apa? Nah, ada pada data bahan ajar, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, kenapa tujuannya untuk menggunakan trim? Yaitu untuk membersihkan tag HTML yang ditampilkan. Logikanya seperti input dari catatan HTML akan mengambil inner HTML yang ada lalu membersihkannya menggunakan trim. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Edit. Nah, seperti ini. Nah, saya akan mengubah data harganya, misal jadi 60.000, simpan perubahan. Nah, data bahan muncul pop-up berhasil, data bahan ajar telah diperbarui dan harganya 60.000. Nah, berarti sudah selesai teman-teman untuk fitur mengedit. Lanjut, terdapat fitur untuk melakukan filter stok data stok. Silakan bebas menggunakan alat status checkbox. Untuk kodenya nah, di sini ada filter PJJ. Itu kelihatan sudah difilter. Nah, di sini untuk kode ini berfungsi untuk
Mencocokkan nilai value yang dipilih pengguna dengan data yang ada di database akan menampilkan kategori yang dipilih pengguna. Nah, di sini tuh select UPJJJ, berarti UPJJJ yang dipilih atau kategori yang dipilih oleh seorang pengguna. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, sini ada kalau di italic. Nah, ini ada UPJJ yang seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Dalang atau Denpasar. Coba kita pencet Jakarta. Nah, muncul filter untuk UPJJ Jakarta saja. Seperti itu teman-teman. Lanjut untuk soal selanjutnya. Nah, tadi kan untuk daerah saja ya. Lanjut kita ke kategori mata kuliahnya. Nah, ini ada semua kategori. Kategorinya itu bisa kita pilih semua kategori atau mata kuliah wajib. Nah, pasti sudah dipastikan akan muncul juga sesuai dengan mata kuliahnya. Terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok, kuantiti kurang dari jumlah safety stock atau dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, jumlah stok safety ini yaitu untuk menampilkan status bahwasannya stok bahan ajar itu menipis atau aman ataukah kosong. Bisa kita lihat seperti. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Untuk kodenya. Nah, ini data filter quantity jika quantity kurang dari angka item safety, maka quantity bisa disebutkan kosong. Nah, bila kuantitinya lebih besar dari angka safety, maka kuantitinya disebutkan aman. Atau kita bisa lihat seperti di sini. Nah, jika item quantity sama dengan 0, maka status yang akan ditampilkan adalah kosong. Dan jika item quantity lebih kurang dari item safety, maka status yang akan ditampilkan adalah menipis. Jika keduanya, maka data yang ditampilkan adalah lebih, maka status yang akan ditampilkan adalah aman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan ada angka jumlah yang lebih dari angka safety, maka disebutnya aman, dan jumlah yang kurang dari angka aman, maka disebutnya menipis. Lanjut. Terdapat fitur sort yang menurutkan berdasarkan judul, stok, harga. Mari kita lihat kodenya. Nah, ini ada sorting. Nah, fungsinya yaitu di sini ada data sort A dan B. Di sini ada parameter A dan B, yaitu untuk fungsinya untuk menyorting data array. Nah, data array ini ada pada local compare yang tujuannya itu untuk menampilkan data dari abjad A sampai ke abjad B. Begitupun dengan ini ada parameter A, pengurangan parameter A dikurangi parameter B, yaitu tujuannya untuk mengurutkan data dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Begitupun juga harga. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Bisa terlebih dahulu. Nah, sini ada urutkan berdasarkan judul. Maka yang akan ditampilkan adalah judulnya berdasarkan abjad A sampai PZ. Maksudnya berurutan berdasarkan abjad. Lanjut, jika kita
berdasarkan jumlah. Nah, jumlah di sini akan diurutkan dari yang paling terkecil terlebih dahulu, atau data yang paling menipis jumlah datanya. Begitupun juga harga. Harga di sini berdasarkan angka yang paling kecil atau harga yang paling murah hingga harga yang paling mahal. Selanjutnya, fitur-fitur dapat diset ulang atau fitur reset. Kita lihat kodenya. Nah, untuk fitur reset, ini adalah fitur reset. Fitur reset ini adalah mengembalikan value ke kondisi 0 atau false, karena di tabel ini selalu melihat atau kita tanda kutip watch pada apa yang dilakukan seorang pengguna. Misal kita melakukan pengguna ini melakukan sorting judul atau harga atau kategori yang lain. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita melakukan sorting ya melalui harga. Nah, ini adalah fitur resetnya. Ketika kita klik, maka akan kembali seperti semula. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut. Terapkan fitur Vue.js di mana semua fitur tidak perlu rekomputer kembali. Nah, ini ada compute, yaitu untuk memfilter lebih dahulu sebelum menambahkan kategori. Nah, cara kerjanya yaitu memanfaatkan case dari Vue.js, artinya Vue.js akan menampilkan hasil penyaringan atau filter di memori. Misal, jika user menekan hapus tanpa filter, itu tidak akan terhitung atau menghitung ulang filter di tabel. Jadi, hanya mengambil case yang disimpan, sehingga aplikasi jadi efisien dan pengguna itulah bagusnya Vue.js. Lanjut, implementasi depends option. Seperti setelah kita memfilter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Nah, tadi seperti yang tadi kita lakukan. Nah, di sini ada form value, di mana form value ini menggunakan fungsi if. Jadi jika kita mengedit atau menambahkan data, jika form data yang diisikan itu tidak sesuai atau tidak ada yang diisi, ada salah satu yang tidak diisi, maka keluar pop-up seperti ini, gagal, semua file wajib diisi atau error. Nah, ini ada cek kode duplikat. Jadi ketika data yang kita masukkan itu masih tidak ada pada data yang disimpan, maka muncullah pop-up gagal, kode sudah terdaftar. Nah, ini juga ketika kita berhasil atau sesuai dengan form mengisi sesuai dengan form yang ada pada form, maka muncul pop-up berhasil, data bahan ajar ditambahkan atau sukses. Coba kita lihat. Ya, tadi lupa tadi sebelumnya ada untuk status. Nah, ini status kelas, danger, warning, atau sukses. Jika kuantitinya sampai dengan 0 berarti send danger, dan juga return warning suspect. Nah, maksudnya dari tadi ada yang kelewat, mohon maaf. Sini fitur untuk melakukan fitur sort atau data stock menggunakan select atau radio. Di sini kita menggunakan seperti ini, maksudnya tampilkan stok menipis atau kosong. Nah, di sini muncul data-data yang
stoknya menipis atau kosong. Lanjut, di sini ada implementasi defense option, seperti misalkan kita memilih fitur dengan stok berdasar kota daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, di defense option ini seperti mengunci kolom. Jadi, semisal untuk kondisi di mana pengguna atau user itu tidak memilih suatu filter, jadi bagian kategori itu akan disable atau dimatikan gitu. Nah, di sini saya akan tunjukkan kodenya. Nah, kodenya ini ada dua. Yang pertama di HTML dan juga di JavaScript. Nah, di sini ada kodenya yang di HTML, select view model, select BJJJ. Nah, maksudnya ini adalah mengunci kolom kategori jika UT daerah belum dipilih. Ketika UT daerah itu sudah dipilih, maka akan dilanjut ke JavaScript-nya. Ini ada now set filter. Nah, set ini fungsinya untuk memfilter kategori yang hanya memunculkan mata kuliah dan nilainya berdasarkan UT daerah yang dipilih pengguna. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, seperti yang tadi kita lihat, di sini sudah ada menampilkan stok bahan ajar, statusnya status aman atau menipis. Lanjut, memberikan status menipis. Sudah ada tadi warning ataupun teks berwarna oranye apabila stok safety kurang dari stok safety kosong. Nah, ini yang terakhir, untuk nomor 1, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil. Di sini kita menggunakan preconfig. Fungsinya yaitu data yang diinputkan oleh user atau pengguna memastikan agar semua form terisi semua. Nah, di sini juga saya menggunakan if form value. Jika data yang dimasukkan belum ada yang diisi atau belum terpenuhi semuanya, maka muncul pop-up gagal, semua field wajib diisi. Dan begitupun jika ada kode duplikat, maka akan muncul pop-up gagal, kode sudah terdaftar. Selanjutnya, jika pun berhasil, jadi semua terisi semua formnya, maka akan muncul pop-up berhasil, data bahan ajar ditambahkan sukses. Misal kita menambahkan tambah bahan ajar, misal MSIM halaman teorinya praktikum di Jakarta. Untuk ratnya kita pilih 1 B. Untuk harga misal 70.000. Untuk jumlah ini kita 65. Nah, di sini kita tulis akun wajib simpan. Nah, ini berhasil, berarti data yang kita masukkan semua ada pada yang kita isikan sudah benar. Nah, bagaimana kalau misalnya kita isi dengan data bahan tambah bahan ajar, kita cek duplikatnya apakah berfungsi apa tidak. Ini kita isinya dengan ngarang asal aja. Harganya 3.000. Nah, gagal, muncul pop-up seperti ini karena kode yang kita masukkan tadi sudah terdaftar. Lanjut ke nomor 2, tracking delivery order.
Nah, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas 1. Yang membedakan pada tugas 2 yaitu kita menggunakan framework Vue.js. Nah, di sini terdapat fitur-fitur untuk menambahkan info delivery order yang baru seperti nomor DO, tahun berjalan, sequence number, misal DO 2025-001 untuk data awal. Kemudian jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Dapat name diisi secara manual, nama diisi secara manual pengguna, ekspedisi oleh pengguna juga, paket bahan ajar dipilih berdasarkan data pada paket, akan elemen select. Setelah memilih paket akan muncul paket bahan ajar yang di bawahnya elemen select untuk memberikan informasi. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local temp. Oke, total harga juga diambil dari data pada array of object. Oke, lanjut aja kita buka style code-nya. Nah, di sini untuk kodenya auto generate DO berikutnya ya. Nah, untuk baris pertama ini untuk mengambil data pada tahun ini seperti tanggal, bulan dan tahun. Saya menggunakan date. Dan untuk baris kedua ini kita untuk mengambil data tracking list. Nah, data tracking list ini kita ambil dari data bahan ajar seperti ini teman-teman. Nah, agar continue, ini kita mengenerate data sebelumnya menjadi tambah 1. Misal jika data 001 ditambahkan 1 maka menjadi 002. Nah, ini untuk angka 4 ini digitnya dan 0 ini stringnya ya teman-teman. Nah, di sini prosesnya mirip seperti stok bahan ajar ya, yang membedakan menggunakan metode if. Nah, supaya jika user menginput data kosong maka akan muncul peringatan data belum lengkapi semua kolom sebelum menyimpan. Nah, jika sudah terisi semua akan disimpan ke tabel. Nah, tabelnya tabelnya seperti ini teman-teman kodenya. Nah, pada bagian perjalanan saya beri keterangan data DO dibuat dan menunggu pickup kurir. Langsung saja kita ambil untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Tracking DO, nomor DO, name, nama, versi, paket bahan ajar, dan tanggal kirim. Nah, daftar tracking DO nya ada di bawah. Selanjutnya kita akan mencobanya untuk menambahkan tambah DO baru ya. Misal nomor kita tambahkan NIM saya sendiri ya, 0537 552. Nah, saya beli ekspedisinya menggunakan Express itu 2 hari. Isi paketnya saya pakai IPA. Nah, untuk tanggal kirimnya bisa kita ubah ya. Nah, ini saya pilih hari ini. Nah, kita tambahkan DO baru. Nah, muncul pop-up data berhasil disimpan, nomor DO seperti ini, nama dan nama paket. Nah, untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk misal kita detail Rina Wulandari ya. Nah, di sini ada detail perjalanan, nomor DO-nya. Nah, sini sudah ada penerimaan di loket, tiba di hub Jaksel dan diskon ke kantor juga. Berarti sudah menerima di Tangsel berarti dia. Kalau yang saya ini detail perjalanannya karena baru dibuat tadi, data DO dibuat dan menunggu pickup kurir. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah kata ataupun kata-kata penjelasan yang belum dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.